Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel A123 MSI. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ingin membuat tojok buat mengangkat buah sawit ya teman-teman. Untuk bahan sesuai permintaan si pemesan, dari bahan per mobil teman-teman. Oke teman-teman, kita simak terus prosesnya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Kita lanjut ke prosesnya. Lego. Untuk tahap awal ya, untuk bahan seperti biasa kita cutting atau kita belah dengan manual. Sedikit demi sedikit kita cutting dari ujung sampai pangkal ya, seperti yang teman-teman lihat. Dan pastinya menyesuaikan ukuran yang kita inginkan teman-teman. Setelah kita melakukan pembelahan atau setelah kita cutting ya, lalu untuk bahannya itu kita biarkan sejenak di dalam keadaan bahannya masih panas ya. Nanti kita celup di air agar mudah untuk membaginya menjadi beberapa bagian dengan cara dipukul dengan palu teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi channel A123 MSI ini tidak hanya membuat tojok buat mengangkat sawit saja ya, atau golok buat sembelih saja, akan tetapi kami banyak membuat ragam alat tani lainnya teman-teman, seperti egrek, dodos, parang, golok sembelih, golok cacah tulang, parang buat tebas rumput, parang buat kerja berat ya, golok buat berkebun. Ya lumayan lengkap lah teman-teman di channel A123 MSI ini. Jadi buat teman-teman yang minat, tinggal dijabrik saja ya WhatsApp yang ada di sudut bawah, dan kami pastikan di setiap finishing apa yang kami buat akan ada uji cobanya teman-teman. Ya biar teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas bilah atau alat perkakas tani lainnya yang kami buat teman-teman. Oke teman-teman, di tahap ini kita masih di dalam proses pembentukan mata tojoknya ya. Untuk pembakaran besinya seperti biasa teman-teman, kita harus melakukan pembakaran sampai berwarna orange ya. Semakin suhunya itu tinggi, semakin panas betul bahan yang kita bakar, maka akan mempermudah kita di dalam proses pembentukan mata tojoknya teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada 3 landasan besi ya, yang dimana landasan besi ini untuk meletakkan bilah atau perkakas tani lainnya, seperti untuk sekarang ini tojok ya. Terus kita palu atau kita bentuk menggunakan palu. Kegunaan 3 landasan besi ini ada yang persegi dan ada yang bulat.
Terus ada yang sedikit agak bulat tapi hanya di bagian ujungnya saja teman-teman. Jadi fungsinya itu kalau yang rata atau yang datar, yang seperti yang teman-teman lihat ini, itu fungsinya untuk merapikan atau meluruskan bahan yang kita buat teman-teman. Seperti sekarang ini kita membuat tojo, jadi yang datar ini hanya untuk merapikan atau meluruskan mata tojoknya seperti itu. Kalau yang bulat itu untuk mempercepat proses, memperpanjang bilah yang kita inginkan atau tojo yang kita inginkan teman-teman, mau panjangnya segimana, seperti itu. Terus kalau yang lurus, yang berdiri ya, landasan yang berdiri itu kegunaannya untuk membentuk bengkokan atau buat melengkungkan bilah atau alat tani yang kita buat teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita melakukan proses pembuatan tojo dengan cara manual ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan blower ya, kita menggunakan pompa manual teman-teman, pompa manual jadul ya. Ya maklum teman-teman, karena banyak pesanan ya, mau tidak mau harus dikerjakan. Sedangkan di tempat kami di Bayungelincir, di Jalan 207 perbatasan Palembang Jambi ya, sering mati lampu teman-teman. Jadi ya kita mau tidak mau harus manual, karena yang memesan ya sudah menunggu, seperti itu teman-teman. Ya hampir setiap hari teman-teman di Bayungelincir ini mati lampu ya, khusus buat map. Jadi pandai besi yang punya, atau Kak Juna ya yang punya pandai besi ini, dia pasang listriknya itu di map ya. Jadi terpaksalah kita mau tidak mau harus manual, biar yang memesannya ya bisa tetap mengambilnya, seperti itu teman-teman, karena sudah ditunggu untuk pesanan tojoknya, seperti itu. Oke teman-teman, paling tidak begitu lama lagi ya, karena bentuk mata tojok Pak sawitnya sudah rapih dan sudah terbentuk dengan jelas ya. Bentukannya itu mengerucut teman-teman, seperti yang kita lihat ya. Ya setelah ini kita akan melakukan proses penggerindaan ya, agar mata tojoknya itu lebih rapi dan lebih halus ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, setelah terbentuk mata tojoknya, kita ke tahap merapikan menggunakan gerinda ya teman-teman. Untuk awalan kita menggunakan mata gerinda buat besi yang kasar. Terus setelah itu kita ganti mata gerindanya menggunakan mata amplas dis atau amplas susun ya teman-teman, seperti itu, agar bentukannya itu benar-benar bulat dan mengerucut, pastinya rapi ya teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, kita ke tahap penyepuhan ya. Untuk penyepuhan mata tojok buat buah sawit itu jangan terlalu ketuaan teman-teman ya. Jadi ya harus benar-benar mendapatkan suhu yang pas. Setelah itu kita celup di media air, dan di sini sedikit berbeda. Setelah di media air kita celup di media oli teman-teman untuk media sepunya. Karena teman-teman kalau suhu yang kita dapatkan terlalu tua ataupun sebaliknya suhunya itu terlalu rendah, maka mata tojoknya tidak kuat teman-teman, bisa bengkok dan juga bisa patah teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, berhubung kita tidak punya las, di sini kita percepat. Untuk tojoknya sudah kita las, dan di sini kita coba tidak menggunakan buah sawit teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, kita tes di mengangkat kayu laban yang besar sekali ya. Ya, agar teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa kualitas mata tojok yang kami buat. Untuk matanya masih aman ya teman-teman, sangat terlihat jelas, tidak patah dan tidak bengkok. Terus setelah kayu yang besar, kita lanjut ke kayu laban yang kecil ya. Ya, apalagi yang kecil teman-teman pasti mampu lah ya, seperti itu. Buat teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa mata tojok yang kami buat kualitasnya. Buat teman-teman yang minat, tinggal di WA Jabrik saja di nomor sudut bawah. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.